Ya, di video sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya dual basis dari sebuah kofektor ya, epsilon 1 dan epsilon 2. Jadi kofektor alfa sama dengan alfa 1 epsilon 1 ditambah dengan alfa 2 epsilon 2. Alfa di sini adalah sebuah kofektor dan alfa 1 di sini adalah sebuah komponen kofektor. Alfa 2 juga komponen kofektor, sedangkan epsilon 1 dan epsilon 2 adalah dual basis. Dual basis ini juga merupakan sebuah kofektor. Lebih tepatnya adalah epsilon 1 dan epsilon 2 itu adalah sebuah spesial kofektor. Spesial kofektor. Di mana epsilon 1 E1 itu sama dengan 0, sama dengan 1, dan epsilon 1 E2 itu adalah sama dengan 0. Jadi epsilon 1 E1 sama dengan 1 dan epsilon 1 E2 sama dengan 0. Jika kita tuliskan persamaannya adalah seperti ini. Epsilon 1 difungsikan terhadap basis koordinat E1 dan E2 itu akan menghasilkan E1 ditambah dengan E2-nya adalah 0. Epsilon 1 E2 adalah 0. Karena epsilon atau epsilon 1 itu juga adalah kofektor, sebuah kofektor, maka dia juga mempunyai komponen, di mana komponennya adalah khusus, yaitu 1, 0. Jika kita cari persamaan garisnya, jadi ingat bahwa vektor itu divisualisasikan sebagai anak panah, sebuah anak panah, sedangkan kofektor itu adalah tumpukan garis yang sejajar. Nah, jadi garis-garis tersebut mempunyai persamaan garis. Persamaan garisnya adalah seperti ini. Jadi komponen epsilon 1 itu adalah 1, 0 difungsikan terhadap E1 dan E2, maka menghasilkan E1. Jadi E2-nya adalah 0. E1 sama dengan 0 itu adalah persamaan garisnya. Persamaan garis yang kedua adalah E1 sama dengan 1, E1 sama dengan 2, dan seterusnya. Bisa jadi E1 sama dengan min 1, E1 sama dengan min 2, jadi kelipatan 1. Maka jika digambar atau divisualisasikan akan seperti ini. Anggap saja ini adalah besaran unitnya tiap basis koordinat E1 itu adalah sekian, kemungkinan 1 cm. E2 juga sama, mungkin adalah 1 cm juga. Jadi saya di sini tidak menggunakan penggaris ya untuk mengukur unitnya, hanya kira-kira saja sebagai gambaran bahwa nanti kofektor itu, tumpukan dari garis-garis itu berjarak 1 dari 0, 1, lalu 1 ke 2 dan 2 ke 3 dan seterusnya. Jadi E1 sama dengan 0, maka garisnya adalah seperti ini. E1 sama dengan 1, garisnya adalah seperti ini. Jadi dia adalah jaraknya adalah 1. Lalu E2 adalah di sini. E1 sama dengan 2 adalah di sini, maaf. Lalu E1 sama dengan 3 adalah di sini. E1 sama dengan min 1 adalah di sini. Ini min 1, 0, 1, 2, 3. Jadi arahnya adalah ke arah kanan, ke arah E1. Ini adalah arah dari kofektornya. Jadi garis-garis ini adalah penggambaran dari kofektor epsilon 1. Lalu alfa, kofektor alfa itu juga merupakan sebuah kofektor di mana mempunyai komponen yaitu alfa 1 dan alfa 2. Jadi ini adalah komponennya alfa 1 dan alfa 2.
Jika alfa 1 sama dengan 1, sedangkan alfa 2 itu adalah sama dengan 0, maka alfa, di mana persamaannya adalah alfa 1 epsilon 1 ditambah alfa 2 epsilon 2, maka sama dengan alfa 1 adalah 1 dikalikan epsilon 1, hasilnya adalah epsilon 1. Dan alfa 2 adalah 0, jika dikalikan epsilon 2, maka hasilnya adalah 0. Jadi, alfa, kofektor alfa di sini, maka sama dengan kofektor epsilon 1. Jika alfa 1 sama dengan 1 dan alfa 2 sama dengan 0. Lalu, garis-garisnya seperti apa alfa di sini? Garis-garisnya akan sama dengan garis-garis kofektor epsilon 1. Lalu bagaimana jika alfa 1 ini adalah sama dengan 2, sedangkan alfa 2 sama dengan 0 tetap, maka alfa tidak lagi epsilon 1, tapi 2 epsilon 1, karena alfa 1-nya adalah 2. Lalu bagaimana jika digambarkan di sebuah basis koordinat? Alfa ini bagaimana jika digambarkan di sebuah garis koordinat? Di sebuah basis koordinat ya. Kita cari dulu persamaan garisnya. Jadi, kofektor alfa mempunyai komponen 2 dan 0. Lalu difungsikan terhadap basis koordinat E1 dan E2 sama dengan 2E1. Lalu persamaan garis yang pertama adalah 2E1 sama dengan 0, maka E1 sama dengan 0. Lalu yang kedua adalah 2E1 sama dengan 1, maka E1 sama dengan setengah. Lalu berikutnya adalah 2E1 sama dengan 2, maka E1 sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Lalu penggambarannya bagaimana? Nah, dengan persamaan garis-garis ini, penggambarannya di basis koordinat adalah seperti ini. Ini adalah E1, ini adalah E2. Maka garis yang pertama adalah E1 sama dengan 0. Ini adalah E1 sama dengan 0. Sedangkan yang kedua adalah E1 sama dengan setengah. Jadi bukan di sini tapi di sini. Yang ketiga adalah E1 sama dengan 1. Yang keempat adalah E1 sama dengan 1,5. Dan seterusnya. Jadi berkelipatan setengah. Ini adalah bentuk dari garis-garis dari kofektor alfa sama dengan 2 epsilon 1. Jadi dia mempunyai garis-garis yang lebih rapat. Ini adalah untuk alfa atau E1 sama dengan min setengah. Ini min setengah, 0, setengah, 1, 1,5, dan ini 2. Itu adalah garis-garis dari kofektor alfa sama dengan 2 epsilon 1. Lalu kita lanjut ke spesial kofektor yang berikutnya, yaitu epsilon 2, di mana dia juga merupakan dual basis dari sebuah kofektor. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir, kofektor itu terdiri dari komponen dan juga terdiri dari dual basis yang merupakan juga kofektor. Sama sebenarnya dengan vektor, di mana vektor itu mempunyai sebuah komponen dan juga basis koordinat, di mana basis koordinat itu juga sebenarnya merupakan vektor, anak panah juga. Jadi ada vektor di dalam vektor dan ada kofektor di dalam sebuah kofektor. Jadi basis di sini bisa diartikan juga sebuah standar atau dasar. Jadi kofektor
Kalau misalkan basis koordinat berarti vektor ya. Kalau misalkan dual basis adalah kofektor. Jadi vektor yang paling standar adalah X dan Y atau E1 dan E2. Itu spesial karena dia E1 itu maka E2-nya adalah 0 dan E2 maka E1-nya adalah 0. Itu adalah dasar dari vektor atau basis dari vektor. Sedangkan epsilon 1 juga sama. Epsilon 1 jika di E1, epsilon 1 E1 sama dengan 1, sedangkan epsilon 1 E2 sama dengan 0. Epsilon 2 juga sama. Epsilon 2 E1 sama dengan 0, epsilon 2 E1 epsilon 2 E2 sama dengan 1. Itu adalah standar atau dual basis dari sebuah kofektor. Jadi ini adalah epsilon 2 E1 sama dengan 0, kebalikannya dari epsilon 1 ya. Epsilon 2 E2 itu adalah sama dengan 1. Dan epsilon 2 mempunyai komponen seperti ini, 0, 1. Jadi kalau epsilon 1 adalah 1, 0, kalau epsilon 2 adalah 0, 1. Jika digambarkan, kita akan butuh persamaan garis-garisnya. E1 dan E2 kita fungsikan terhadap basis koordinat E1 dan E2 menghasilkan 0 E1 sama dengan 0, 1 E2 sama dengan E2. Maka garis yang pertama adalah E2 sama dengan 0, E2 sama dengan 1, E2 sama dengan 2, dan seterusnya. Jika digambar, hasilnya adalah E1, E2. Bentuknya adalah, pertama adalah E2 sama dengan 0 adalah di sini, E2 sama dengan 1 adalah di sini, E2 sama dengan 2 adalah di sini. Jadi E2 sama dengan min 1 adalah di sini. Min 1, 0, 1, dan ini adalah 2. Arahnya ke arah E2 atau atas. Nah, maka jika alfa mempunyai komponen yang sama dengan komponen epsilon 2, maka garis-garisnya juga sama dengan epsilon 2. Jadi sama dengan waktu diaplikasikan ke epsilon 1 ya. Jika komponennya sama dengan epsilon 1, maka garis-garisnya sama dengan epsilon 1. Jika komponennya sama dengan epsilon 2, maka garis-garisnya sama dengan epsilon 2. Lalu bagaimana jika alfa mempunyai komponen alfa 1 adalah 1 dan alfa 2 sama dengan 1? Maka alfa sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 karena masing-masing komponennya adalah 1. Oke, gambarnya kita akan mengikuti gambar atau berdasarkan gambar dari dual basis, yaitu spesial kofektor epsilon 1 dan spesial kofektor epsilon 2. Kita akan menggunakan gambar epsilon 1 dan epsilon 2. Kita agak tricky di sini. Kita gambar basis koordinat E1 dan E2. Epsilon 1 seperti apa? Epsilon 1 garisnya adalah vertikal ya. Seperti ini. Nah, lalu epsilon 2 adalah seperti ini. Nah, ini yang ke arah sini adalah epsilon 1, sedangkan ke arah sini adalah epsilon 2. Lalu garis-garis kofektor alfa di mana persamaannya adalah alfa sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2, bagaimana? Gambarnya adalah titik perpotongan dari titik perpotongan epsilon 1 dan epsilon 2. Ini ke sini.
Nah, inilah garis dari alfa. Nah, inilah adalah garis-garis dari kofektor alfa. Maaf, di sini saya tidak menggunakan warna yang berbeda karena keterbatasan alat tulis. Jadi, alfa di sini adalah sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2. Bentuk-bentuk garisnya adalah seperti ini. Bagaimana jika alfa itu sama dengan 2 epsilon 1 ditambah 1 epsilon 2? Bentuknya seperti apa? Sama, kita akan membuat seperti tadi. Ini adalah basis koordinat E1 dan ini adalah E2. Epsilon 1 seperti apa? Epsilon 1 seperti ini. Epsilon 1 lagi di sini, epsilon 1 di sini, epsilon 1 di sini. Lalu epsilon 2 adalah seperti ini. Lalu epsilon 1 di sini tetap seperti ini. Oh ya, ini adalah epsilon 1, ini adalah epsilon 2. Lalu alfa di sini sama dengan 2 kali epsilon 1. Sedangkan kita tahu bahwa alfa sama dengan 2 epsilon 1 itu lebih rapat 2 kali lipat, atau garis-garisnya mempunyai jarak setengah kali dari jarak garis epsilon 1. Maka di sini 2 epsilon 1 itu adalah seperti ini garisnya. Nah, jadi di antara garis-garis epsilon 1 kita tambahkan garis lagi. Lalu alfa sama dengan 2 epsilon 1 ditambah epsilon 2 itu juga merupakan garis-garis perpotongan dari epsilon 1 yang sudah dikalikan 2 dengan epsilon 2. Nah, perpotongannya adalah di sini, sini. Nah, garis-garis ini merupakan garis-garis dari alfa. Ini adalah garis dari alfa. Sama dengan 2 epsilon 1 ditambah epsilon 2. Jadi berbeda dengan garis-garis dari alfa yang sama dengan epsilon 1 plus epsilon 2. Dia lebih rapat dan kemiringannya pun berbeda. Jadi triknya adalah kita gabungkan epsilon 1 dan epsilon 2, lalu kita masukkan komponennya. Jika dia adalah 3 kali, maka selisih dari tiap garis-garisnya adalah sepertiga. Jika 2 kali adalah setengah, jika kali 4 adalah seperempat, dan seterusnya. Itu berlaku juga dengan epsilon 2. Nah, di sini adalah kita menghasilkan garis-garis dari kofektor alfa yang persamanya adalah 2 epsilon 1 ditambah epsilon 2. Lalu jika kita masukkan atau kita fungsikan terhadap sebuah vektor V, mungkin saya akan gambarkannya di sini karena di sini lebih renggang ya. Sebuah vektor V di mana vektor tersebut mempunyai komponen 2E1 di sini berarti dan 1E2. Jadi vektor V-nya adalah, nah jika kita masukkan vektor V di mana vektor V ini mempunyai komponen atau mempunyai persamaan 2E1 ditambah 1E2
Maka seperti apa gambarnya? Jadi di sini berarti 2E1 berarti di sini, dan 1E2 berarti titiknya adalah di sini. Ini adalah anak panahnya. Ini adalah V, maaf agak ribet gambarnya. Ini adalah vektor V, penggambaran dari vektor V. Dia mempunyai komponen 2 untuk E1 dan 1 untuk E2. Lalu kita fungsikan epsilon 1 terhadap vektor V. Kita lihat perpotongannya di sini berapa? Epsilon 1 yang vertikal ya, garisnya. 1, 2. Berarti ada 2 perpotongan di sini. 1, 2. Lalu untuk epsilon 2 vektor V itu berapa? 1. Jadi perpotongannya cuma 1 di sini. Lalu bagaimana jika alfa di sini difungsikan terhadap V, vektor V? Sedangkan alfa adalah sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2. Maka hasilnya kita lihat perpotongannya di sini. 1, 2, 3. Jadi vektor ini, anak panah ini memotong garis dari alfa adalah 1, 2, 3. 3. Di mana alfa P berarti sama dengan epsilon 1 P ditambah dengan epsilon 2 P. Nah, berarti rumus ini berlaku seperti ini. 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Oke, untuk video kali ini saya menjelaskan tentang bagaimana cara menggambar spesial covektor epsilon 1 dan epsilon 2, juga cara menggambar sebuah covektor alfa dengan berbagai komponen alfa 1 dan alfa 2, dan difungsikan terhadap vektor V adalah seperti apa. Nah, untuk video selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan cara menggambar atau memvisualisasikan sebuah covektor di sebuah sistem koordinat dengan basis koordinatnya berbeda, besaran unitnya berbeda. Kalau ini tadi sama, E1, E2 panjangnya sama, tapi nanti saya akan membuat E1 aksen, E2 aksen dengan panjang yang berbeda dan tidak saling tegak lurus. Maka covektornya akan seperti apa, dan jika dijumlahkan akan membentuk garis-garis seperti apa. Oke, untuk video kali ini terima kasih.